Saya ucapkan selamat. Turun, gila kau. Kau sudah gila permalukan Kristen. Kau bilang anaknya yang pertama itu adalah Ishak. Apakah nggak malu kau? Gak malu, gak ada otak. Gak ada otak. Ishak anak pertama. Yang diminta anaknya Sarah, nenek Lukiper. Yang diminta itu anaknya Abraham. Saya jawab Bang Juma. Sama aja ya kau kelasmu. Dia anak pertama dari istrinya Sarah. Sarah mempunyai anak tunggal. Jelas, kalau itu anak tunggal. Sarah mempunyai satu anak kucing yang juga Ishak. tahu. Kalau itu kucing juga tahu. Kucing saya di kebunku ini juga tahu. Kalau Sarah punya anak. Kejadian 22 ayat 2-nya itu baca yang dikorbankan itu anak tunggal siapa di situ. Kejadian 22 ayat 2 yang diminta dikorbankan anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Pakai logika bacanya. Halo, Bang. Anak tunggal memang benar anak tunggal. Sarah kan mempunyai satu anak, maka itu dia dikatakan anak tunggal Ishak itu. Mana Sarah dimintai untuk dikorbankan anaknya? Tunjukkan dalilnya. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yaitu di Ishak. situ yang diperintahkan siapa? Abraham. Ya, anak tunggalnya Abraham siapa? Ishak. Hah? Ishak dari istrinya yang saya tidak mau tahu. Anak tunggalnya Abraham, anaknya Abraham, benihnya Abraham, benihnya Abraham yang pernah menduduki itu yang menulis posisi sebagai anak tunggal siapa? Musa sama Bang Juma duluan mana yang nulis? Orang gila kau memang. Kok bisa ada gak sih pendetamu yang dari neraka yang bisa kau bawa ke sini? Saya anak TK Bang. Ya udah, saya gak level samamu. Kau level sama ayam. Kau level sama ayamku nanti. Udah. Pendetamu yang dari neraka kau aja turun sini, kau bawa ke sini. Kristen dulu di sini. Domba berotak keledai. Domba berotak keledai. Otak ayam. Otak ayam. Udah peringati kelahiran Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya siapa Bang? Nah, saya tanya sama Bang Juma, saya diskusi. Karena saya bukan orang Indonesia, tapi alhamdulillah saya bisa bahasa Indonesia. Istri saya orang Polonias. Awalnya Kristen tapi dia mualaf sama saya. Alhamdulillah. Cuma sering beliau tanya ke saya bukan ahli agama, tapi saya kurang paham dengan agama Islam juga, tapi beliau ikut sama saya. Termasuk mertua saya, laki-laki, perempuan semua ikut sama saya. Tinggal satu orang lagi. Cuman mereka sering tanya tentang agama kita, agama Islam. Yang permasalahkan ini mereka kan awalnya dari Kristen, mereka masuk Muslim, mualaf. Iya. Mereka sering pertanyakan dengan hukum Taurat yang 600 berapa perjanjian yang yang dihapus oleh rombongan iblis lah. Iya. Taurat dihilangkan kan. Jadi di situ kan ada makanan dengan babi hutan ya. Babi hutan yang dilarang. Dulu kan tidak ada babi peternakan. Ada cuma hanya babi hutan kan. Jadi bisa Bang Juma jelaskan nih, karena ini mungkin keluarga istri saya semua dengar. Kenapa orang Kristen itu dulu dilarang untuk makan, bukan orang Kristen sih, umat manusia lah. Seluruh umat manusia yang di Taurat larang untuk makan babi. Dan kenapa sekarang umat Kristen ini boleh makan? Tolong dijelaskan, Pak. Iya. Al-Quran menjelaskan itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam kemudian untuk berdoa kepada Allah agar diberi nikmat keselamatan dan jangan dijadikan sebagai sama seperti umat terdahulu, yaitu mereka yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, dimurkai dan juga sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena Allah menurunkan aturan, Allah menurunkan syariat, Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, sampai Allah mengatakan, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku memilih kalian yang 12 ini, aku angkat pemimpin 12 darimu, aku angkat raja-raja untukmu, inni ma'akum, aku bersamai dengan diri kalian. Itu kata Allah. Aku berikan aturan-aturan main agar engkau bisa selamat. Aku hantarkan kamu melalui utusanku Nabi Musa hingga sampai ke tanah yang engkau bisa hidup dengan berdamai. Tapi engkau ingkar kepadaku, aturanku kau ingkari, maka dia dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Lalu siapa yang kemudian sesat? Yang sesat ini yang telah datang petunjuk kepada mereka kemudian, tetapi petunjuk itu dibuang, lalu beralih kepada petunjuk yang lain. Itulah orang sesat. Nah, implementasi dalam apa yang kita lihat sekarang ini adalah, tengok saudara-saudara Kristen, mereka mengaku ajarannya dari Nabi, mereka mengaku adalah orang yang mengambil ajaran dari Bani Israel. Tapi coba lihat, nyembah manusia, nyembah makhluk, menyembah roh, lalu kemudian mereka ibadah pada tempat di mana tidak diajarkan kemudian para nabinya Yahudi untuk masuk ke tempat ibadah yang penuh dengan orang-orang yang berkulub. Semua yang mereka lakukan kemudian jauh dari perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tetapi mereka mengaku benar, mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang sesat. Maka kita sebagai umat Islam nggak boleh masuk dari kedua kelompok tersebut. Kelompok golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Dua-duanya kita harus menghindari ini. Jadi Yahudi kita hindari, Nasrani kita hindari, apalagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani ini bertelur. Nasrani ini melahirkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim di antara Nasrani? Inilah yang kita sebut hari ini dengan Kristiani. Itu orang zalim. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, jangan engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi boleh kita berdebat dengan orang Kristen, boleh, karena mereka lah yang disebut sebagai orang yang zalim. Apa orang zalim itu? Ya tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetap aja dituhankan. Mereka kemudian melakukan propaganda. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Lalu kenapa dituhankan? Karena pada dirinya juga ada sisi kelahian. Kan gitu lucu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat, hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Itu adalah hukum yang datang kepada Bani Israel. Dan juga di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat kelima diterangkan Nabi Musa untuk Bani Israel, dan di kitabnya Bani Israel pun diterangkan, yang bahkan diambil terjemahannya oleh orang Yahudi, orang Kristen. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kitab Yeremia 31 sampai 33. Hukum Tauratnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada Kristen? Ya itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesat, orang sesat, orang zalim. Maka kita tidak boleh ikut sama mereka, dua kelompok ini. Justru berdasarkan Al-Quranul Karim, kelompok-kelompok di luar daripada Islam, Nabi Muhammad harus mengikut. Qad ja'akum ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab dan orang-orang zalim yang mengikuti ahli kitab itu harus mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi jalan yang lain. Gak ada lagi jalan yang lain. Satu-satunya jalan adalah Islam, Shalom. Bahkan Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat, juru Islam. Sekira begitu. Kalau Anda mau selamat, harus mengikuti kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bang. Iya.
boleh sedikit lagi Bang, apa itu? Ya itu sudah saya jelas. Mudah-mudahan saya bisa besok juga saya bisa jelaskan sama mereka karena saya sudah pahami. Yang permasalahannya itu sudah selesai. Kenapa awalnya saya kan nikah itu tahun 2016 Bang ya. Saya nikah sama istri saya itu tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2019 itu mertua saya yang perempuan ingin mengikutlah dengan ajaran kita karena dia lihat karena dia pernah ikut sama saya sebelum masuk mualaf, dia itu ikut sama saya tinggal satu rumah dengan saya. Dari situ dia lihat cara kebersihan, cara tata krama lah dengan Islam, ke sholat segala macam. Alhamdulillah beliau berniat untuk mau masuk Islam, mualaf. Saya sudah itu berapa bulan lagi ada ipar ingin juga karena dia lihat. Jadi alhamdulillah satu persatu sudah berapa orang, lebih kurang 6 orang keluarga istri saya sudah masuk mualaf. Dari Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Saudara mama mertua hampir 4 keluarga itu sudah masuk mualaf, termasuk anak-anaknya. Semua alhamdulillah sudah masuk mualaf Bang. Jadi masya Allah. saya harapnya mungkin kalau bisa saya sering perlu mungkin diskusi atau apa, saya minta nomor telepon Bang Juma nanti kalau memang bisa. Saya sering ke Makassar juga, kalau bisa kasih tahu alamat pesantren Bang Juma mungkin saya mampir Bang. Insya Allah Bang, insya Allah. Jadi mudah-mudahan alamat di Makassar di mana Bang? Bisa dijelaskan Bang? Saya ada di Ternate, mungkin minggu depan saya Iya. ke Makassar juga. Nanti tinggal ketik aja di Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi. Satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Pasti sampai gitu, ke Bang. tempat saya Bang. Iya. Kalau ada waktu saya mampir sama Abang, mau silaturahmi juga Bang ya. Terima kasih banyak, saya mau panjang lebar, Abang kasih waktu sangat berharga Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, izin turun ya Bang. Iya. Mau kemana? Izin. Enggak, Abang ini mau diturunkan kan? Oh iya. Iya. Abang di Ternate ya? Oh iya diturunnya. Diturunin, habis itu ditanya apa sih? Enggak, bukan aku Bang. Akan Jan Santang. Belo, muslim non muslim. Belo. Oke, Chan Boy. Halo. Bang, ini naik lagi Bang, ini Bang. Si bengak ini Bang. Teman-teman di follow ya akun Uniripa yang Uniripa 12 ini teman-teman, tolong di follow ya. Tolong di follow. Ini ada 4,2, tolong di follow Uniripa ini. Ya, kata Bang Zuma kalau nggak follow aku di blok Bang Zuma kalian. Oke, selamat malam. Bang Zuma mana? Bang Uni, saya mau tanya. Bang Bentar, apa? Yang tadi tentang Ishak dan Ismail, saya belum ada jawaban. Kan udah dijawab sama Bang Zuma. Anak tunggal. Kau bilang anak kedua tapi anak tunggal. Ngadi-ngadi kau. Siapa yang bilang anak kedua? Anak Tidak ada yang dikorbankan, tuh dikorbankan Abraham domba punya anak diganti. berapa? Abraham mempunyai 2 istri. Dari Hagar. Anaknya yang kau tanya, istrinya yang kau jawab. Kau ini pantas lah Bang Zuma meludahi kau. Orang ditanya anak kau jawab istri. Berapa anaknya Abraham? Sebentar, saya jelaskan dulu Uni. Bagaimana saya mau menjelaskan? Oi, berapa anak Abraham? Apa yang mau kau jelaskan? Pertanyaannya berapa orang anak Abraham kok? Apalah kau? Dari Hagar lahirlah Ismail, anak tunggal. Dari Mana Bang Zuma kan? Sarah, Diam dulu. Bang Zuma hilang, diam kau. Diam kau dulu ah. Mereka disebut Bentar, ini Bang Zuma baru naik Uni. dua ibu yang berbeda. Ah, Jadi terus? Sarah mempunyai 1 anak, Hagar mempunyai 1 anak. Itulah disebut. Tadi udah anak dijawab Bang tunggal. Zuma. Yang disuruh korbankan itu anak tuh. Bang Zuma ada datang tuh kau. Diam kau. Korban jiwa lagi. Siluman lele naik lagi dia.
Bukan anak TK bang, anak TK. Siluman Biawak ini bang, siluman Biawak. Anak TK masih hormat. Siap. Boleh tanya Pak Guru? Silakan keclok. Yang diminta anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah yang diminta. Nah, anak pertamanya Abraham siapa? Anak Abraham yang Yang lahir pertama siapa? duluan itu adalah Hagar dari Ismail. Apa sih? Hagar melahirkan Ismail. Hagar Nah, itu punya anak itu tunggal anaknya Ismail itu anak tunggalnya siapa? dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Anak tunggal dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Abraham. Pintar. Selanjutnya istri sah dari Abraham. Kenapa adalah kamu Sarah, mengatakan? Kenapa yang kau mempunyai mengatakan? anak bernama Ishak. Kenapa Dia kamu juga mengatakan? anak tunggal. Kamu bahlul, kalau ditanya kau diam, tuyul. Saya nggak mau dengar suaramu. Dengar. Kenapa kamu mengatakan Sarah itu istri sah? Kapan dia nikah sah? Tanya dulu samamu. Kapan Sarah menikah secara sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Kusipak juga nanti kau lama-lama. Cipak aja bang. Mana dalilnya Sarah nikah sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Mana? Ayo. Sebentar dulu, Bentar. kasih yang lain dulu Bentar bicara. apa? Saya masih cari di kejadian. Saya mau baca dulu. Kau panggil pendetamu dari neraka, biar dibantu samamu. Nggak ada dalilnya Sarah dengan Abraham nikah sah kalau kau mau seperti itu. Justru kalau kita berbicara sah tidak sahnya, justru lebih sah Hagar. Jadi kejadian 16. Kejadian 16. Coba kau tunjukkan. Apakah itu berbicara mengenai pernikahan? Oh, apakah dikatakan istri itu bukan nikah? Lah, sekarang Dikatakan istri berarti sudah nikah. di mana dalilnya dia menikah? Coba tunjukkan sama. Kejadian 16 ayat Nomor 1. berapa? Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini Terus? orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu syah. Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya Siapa dulu hamba samamu. Kutanya Siapa hamba samamu. perempuan itu? Hei, kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak syah? Saya tidak Lah, mengatakan tidak syah. tadi Sarah istri sah, Hagar? Saya berdasarkan fakta di Alkitab. Saya dan tanya Taurat. samamu. Sarah istri sah, Hagar istri apa? Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak Orang ini diajak diskusi baik-baik. Kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu? Hagar istri sah atau tidak sah? Dia dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Abraham kamu tuduh berzina, gitu? Saya tidak menuduh. Itu Lah, tertulis di kalau dalam tidak kitab sah Taurat. berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru, abang guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba?
Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Iya. Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Hei, pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Di mana, Kejadian Bang? 1:14. Baca Kejadian 21 nomor Kejadian 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21 maka tinggallah ia di padang gurung paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu kamu tahu siapa yang tinggal di gurung paran? Siapa? Berseba sama gurung parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras. La ilaha illallah. Baca. Baca toyol. Baca tuyul. Oke, saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus Siapa ayat di Beersheba? 21. Siapa di Tepuk Beersheba? tangan toyol. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai, Bang, di 21. Belum selesai. Tapi kamu jawab dulu. Siapa di Beersheba? Ya, memang. Siapa? Dia Siapa? mengembara. Iya, Hagar. siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia Siapa di mengembara, Beersheba? setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurung paran. Setelah Ya, dia siapa? mengembara di Siapa Beersheba, siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Hagar. Beersheba Faran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, Pak, gunung itu. Beersheba Nah, itu sekarang, luas. oke, sekarang. Bukan satu tempat saja. Oke, Maka baik, tinggallah ia di tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke, Bang, begini saja, Bang. Apanya? Yang Sarah, diterangkan. dengar. Sarah di Hebron. Islamkan Dengar ada dulu. hari raya Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abraham. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya di Al-Quran. Ismail. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Harus umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud. Kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin
Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Nah, Tidak mungkin. Nah, berarti yang tinggal di Hagar itu sudah dengar. diusir. Diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada Nah, itu kalau kau gila. Itu kalau saya Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, Bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Beersheba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. Jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba gitu. Kita ikuti barang siapa yang Anda katakan, ikuti. Anda benar. Gimana Saya sudah ceritanya jelaskan, ini? Bang. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Bom kau ini, kembalikan Bang, kepada Kejadian ibu 22 ayat seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kejadian 22 Nggak mungkin. ayat 7. Pak Bom harus kau kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kau kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya. Ke Lalu Hebron. berkatalah Ishak kepada Ismail Abraham, harus dikembalikan ayahnya ke bapa. ibunya di Beersheba. Sahut Itu baru Abraham, ya anakku. betul. Bertanya Bahlul. Gimana? Bom dibalikkan kemana, Bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibunya makan babi. Ayo. Kamu itu ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini Islam kitab itu Taurat kritik yang sekali. diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat. Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal Siapakah itu yang menulis tertulis. kitab Taurat? Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan Abraham kembali ke Beersheba. yang Wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak. Tapi tanganmu mencatat. Tanganmu sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Abang sayang Juma. Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Kalau kau nih. Nggak ada yang dikorbankan. Bang udahi dulu Bang, ya Bang. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus. Nggak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, nggak ada. Kami dengan orang Yahudi, maka itu sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat dengan orang Yahudi, yang dikurbankan itu adalah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan orang Yahudi kurbannya hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bagaimanakah keadaan Imamat 1 nomor 2. Orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani. Dari mana nih Kristen ini?
Ragan. Roma. Cukup Roma. Cukup. Udah ganti pemain dulu orang tuh. Ganti pemain dulu ah. Tuan Pemimpin. besar. Diam dulu kau. Duduk kau. Turun kau. Tuyul. Turun kau. Halo. Kau lagi maju kau. Silakan Bang. Oke. Aku Riva. Iya. Halo. Riva. Iya, Juma. Bang. Juma. Iya Bang, kami di sini Bang. Oke, Juma aku nanya. Ya, kamu Ya nanya. Boleh ndak selingkuh atau berbuat zina? Oh, nggak boleh. Di agamamu boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh. Oke, saya nanya. Buktinya istri 4 boleh? Boleh. Boleh. Apa berani? Apa ada berani orang melamar anaknya mau dijadikan istri keempat? Kalau tidak kena parang dia atau kena siram air panas. Iya, siapa dulu yang melamar? Kalau kau pastilah kau diburu. Model kayak kau mau menikahi istri anaknya orang. Saya sendiri pun. Kamu cocoknya sama bebek, sama ayam kamu. Anak orang. Cuma Di tab-tab layar teman-teman. Makan aja susah lu, istri pertama aja penuh badannya panu lo kok mau nikah. Cuma siapa lo? Cuma kasih lu. Kamu jangan mengukur dirimu dengan orang Islam. Jangan kau ukur dirimu. Jangan di-mute saya. Jangan di-mute. Jangan ukur. Jangan kamu ukur dirimu dengan Islam. Itu syariat kami. Itu syariat kami. Iya, aku kan nanya. Apa ada orang melamar anak gadisnya dijadikan istri keempat? Banyak pun. Apa enggak parang datang sama dia itu atau air panas? Itu kok. Orang Kristen saya jamin Juma udah dia kau turun ya. Sebelum kumaki habis kau turun, daripada kumaki habis kau ayo. Ku permalukan kau nanti ya. Dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah, ngerti kau? Dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah, paham kau? Gak ada syarat sah nikah, tidak ada batasan usia nikah di Kristen, paham kau? Jangan sampai ku permalukan di sini. Iya, tak diludahi kalian. Ini Padil atau Tuan Padil, halo Padil Tukul. Ya, muslim non muslim. Tuan besar. Muslim atau non muslim? Turun Ya, kalau nggak bersuara diturunin aja. Turun. Tab-tab layar teman-teman tembusin 1M udah mulai goyang nih. Tap layar kawan. Ya, Tuan besar. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Saya nih Alktp Bang Juma. Itu HP saya dibanting sama kakak saya Bang Juma. Jadi saya minta maaf, saya pakai ini akun kawan saya yang bikin Bang Juma. Notisanku banyak mak minta kopi di spill campur masako katanya. Bagaimana katanya? Kopi campur masako. Gimana dong? Kopi campur masako. Ya gimana Bang Tuan besar, gimana saudara? Tuan besar. Jadi saya kemarin tinggal Bang Juma. Alktp nih Bang, isi Alktp Bang. Iya. Saya dibawa ke rumahnya pastor. Saya tinggal di rumahnya Pratir 3 hari Bang Juma. Disuruh ditatar saya. Bukan ditatar supaya. Iya. Ya. Supaya jangan waras. Saya pakai akun kawan ini. Iya. Terus akunnya orang Bang Juma. Saat HP saya udah enggak ada lagi, sudah diambil. Betapa susahnya ya. Ya, tapi Bang Juma jangan khawatir. Iman saya udah kuat kok. Alhamdulillah. Hanya saja waktu saya di Prater itu saya dikasih baca Yohanes 10:30. Banyak yang iniin ke saya Bang Juma. Makanya mumpung ini malam saya bisa nanya ke Bang Juma, saya ada kesempatan ini. Prater lagi pergi, mereka kan Natal kan? Iya. Mereka pergi semua, jadi saya yang tempati dulu tempatnya Prater ini. Saya sudah minta di akun di kawan saya, kan dia supir, dia yang muat suster Prater mereka. Saya bilang pinjam dulu HP kau, saya pakai. Oh ya pakailah dulu. Itu Bang. Dia nggak tahu kalau saya ada untuk masuk ke forumnya Bang Juma, nggak tahu dia. Iya. Jadi begini Bang Juma,
Saya di Prater itu saya dikasih Yohanes 10:30. Di situ jelas dia bilang, ini sudah titik mati. Kalau misal kau ditanya sama orang Islam, siapa Yesus, di manakah Yesus menyatakan diri dia sebagai Tuhan? Iya. Tunjukkan dia ayat Yohanes 10:30. Jadi saya itu dikasih senjata Bang Juma. Jadi saya mau coba tanya ke Bang Juma. Jadi yang menurut Bang Juma bagaimana? Oke. Yohanes 10:30 itu kan menjelaskan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Langsung titik kan Bang Juma, nggak ada lagi. Terus Yohanes 30:31 langsung kan? Iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Juma, saya catat Bang Juma, sabar Bang Juma. Iya. Baca di situ, dan kalau ingin lebih mendetail lagi, baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Kuncinya itu di situ. Pembuktiannya di mana? Di Keluaran 7 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Doni nih. Pak Doni ini selamatan non-muslim ini. Yohanes 3 nomor 34. Dek Uniripa bisa bacakan Yohanes 3 nomor 34 nggak? Yohanes 3 nomor 34 bisa. Iya, coba deh. Pak Doni, bentar. Pak Doni ini Islam atau Kristen ini? Yohanes 3:24 ya, Bang? Iya, Dek. Yohanes 3 nomor 24. 34. Yohanes 3 34. Yo. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Ya. Ya, gimana Bang? Tolong syaratkan saya aja malam ini Bang Juma, mumpung gak ada orang. Masya Allah. Saya nggak peduli Bang Juma. Saya nggak peduli Bang Juma. Tolong syaratkan saya dulu Bang Juma. Kenapa tiba-tiba mau disyahadatkan? Karena udah baca Yohanes 8. Udah, saya semua video Bang Juma tuh nggak ada yang bisa lawan Bang Juma. Saya sudah nonton Bang Juma. Itu yang disalib itu Yudas. Kita orang goblok sih kita. Cuma saya Yesus mati jadi terkutuk. Kita orang bodoh. Kita sama manusia bodoh. Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa, syaratkan saja saya. Pokoknya saya Islam dulu. Masalah KTP nanti saya. Allah. Tolong biar disaksikan kawan-kawan, tolong Bang Juma. Iya Bang. Baik. Iya. Saya nggak ada tenang Bang, tenang. Ya. Tolong Bang Juma. Insya Allah iya. Sabar. Masya Allah. Saya udah nonton semua video Bang Juma betul. Semua saya catat Bang Juma, nggak percaya ini buku saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Pas Natal pula dia syahadat. Gini, maaf ya saya potong ya. Maaf saya potong. Oh teman-teman, boleh izin teman-teman di follow akunnya Tuan Besar sekarang juga. Biar bisa open cam dia. Nah, iya, tolong di follow akun Tuan Besar teman-teman. Tapi syaratnya di follow sekarang teman-teman ya. Harus biar bisa open cam. Harus ini ya, harus kasih KTP dulu nanti ke Bang Handi ya. Dan teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe channel YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama, karena channel yang kemarin rungkad hancur kena tombak Romawi. Dosen Debat Lintas Agama ya teman-teman. Bang Handi naik Bang Handi. Masya Allah. Allahu Akbar. Di follow beliau. Dibuka mic-nya ya. Tadi Yohanes 8 udah baca Bang. Saya saya sudah ini Bang Juma, udah semua Bang Juma punya ini saya udah catat Bang Juma. Efesus apa semua yang bilang membatalkan hukum Taurat itu orang bodoh Paulus itu. Kenapa hukum Taurat dibatalkan? Yesus bilang apa? Tidak, lebih baik bumi dan langit dan bumi ini lenyap daripada satu dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang Juma Allah itu betul. Semua yang betul. Bahkan Bang Juma, saya nonton film Tuhan Yesus di YouTube Bang Juma. Waktu Yesus jarangnya orang kaya itu dia bilang begitu Bang Juma. Apa yang Bang Juma ceritakan itu semua betul seperti di film Bang Juma. Waktu dia makan nasi goreng, ikan goreng pun ada. Yesus lari, Petrus itu lari dari kubur. Kenapa Petrus tidak percaya kalau itu yang bangkit itu? Loh, dia bingung loh. Mereka semua tidak percaya itu Yesus.
Kenapa aku? Dia bilang, berarti kan izin bang Tuan Besar, izin bang, ini akunnya privat, jadi netizen mau follow itu sulit. Abang bisa jadikan nggak akun ini supaya tidak privat? Itu netizen mau follow kesulitan bang. Nggak ditanya dulu beliau mau buka kamera nggak? Oh iya, mau buka kamera nggak? Saya mau kalau bisa Bang Juma, tapi bukan punya saya nih. Ini punya kawan Bang Juma yang supir Bang Juma, dia ada antar mereka. Iya. Karena mereka Natalan. Nggak apa-apa Bang, sahadat dulu aja Bang. Nanti Bang, nggak apa-apa, sahadat aja dulu. Kita sahadat dulu ya. Saya HP saya, iya siap Bang Juma. Nanti tinggal kirim fotokopi KTP, biar kita buatkan sertifikat mualafnya. Amin. Bang Juma, saya juga sudah baca dulu sedikit Al-Quran Bang Juma. Masya Allah. Bang, ini Bang Tuan Besar. Banyak kan Yesus itu mengucap syukur ya. Ya siap. Ya, baik. Kita harus mengikuti ada beberapa tahapan ya untuk bersyahadat di Qomal. Ya, di Qomal ini biasanya pertama harus bisa open cam, kedua ada identitasnya bahwa Anda itu sebagai non-muslim. Karena itu sangat tanggung jawab kami ya dari yayasan mensyahadatkan orang yang mau syahadat atau mau masuk Islam gitu. Ada buktinya gitu loh. Karena tanggung jawabnya sangat besar untuk kami. Jadi ada identitas. Oke. Sebenarnya bagaimana ya? Atau Bang Juma, atau jangan sekarang dulu Bang Juma ya? Ada apa-apa? Halo? Gini Ustadz Alif, gimana menurut Ustadz Alif? Karena dia ini, bentar, masalahnya kan ada nih Ustadz. Dia nih pakai handphone temennya, HP dia dibanting kata sama dia keluarganya. Dia tadi minta syahadat karena nggak ada orang di situ, karena semua pada pergi Natal. Gimana menurut Ustadz Alif? Barusan suaranya putus Uni. Kenapa? Ya, dia ini punya problem. Dia minta disyahadatin karena nggak ada orang di sekeliling dia, karena dia di rumah preter di rumahnya pendeta. Ini rumah pastoral Bang. Dimasuki lagi lah sama saudara-saudaranya gitu loh. Ya udah, berarti open cam kalau gitu. Di rumah pastor. Jadi dia betul. Nggak bisa dia akunnya privat, itu bukan akun dia tapi akun temennya Ustadz Alif. Akun dia di HP dia. Enggak, itu privatnya dibuka aja. Betul, privatnya dibuka aja di situ biar di-follow karena tanggung jawab kami sangat besar. Minimal mengetahui bahwa Anda di situ benar, bahwa di tempat pastor ada salibnya kah atau ada apakah gitu. Jadi sebagai bukti untuk kami, beban kami sangat berat, adikku, bukan mau mempersulit, naudzubillah, tidak ada. Enggak, saya mengerti ya Bang, saya paham Abang bukan mempersulit. Cuman begini posisi saya Bang, ini HP kan bukan punya saya Bang, punya sopir ini, dan saya enggak berani otak-atik Bang. Dia udah janji, dia udah bilang saya kalau kau pakai nonton YouTube enggak apa-apa, karena mereka kan tahu saya ini lagi ikut komal-komalnya Bang Yuma ini, itu yang diantisipasi, makanya saya disuruh tinggal di Frater ini Bang. Kalau ketahuan nanti mati saya dari abang saya Bang. Pasti dilapor ke abang saya gitu Bang. Jadi ya gak apa-apa kalau memang gak bisa sekarang dulu, gak apa-apa. Besok saya usahakan gimana caranya Bang. Sahadatkan aja lah dulu Bang Zuma, nanti baru minta data-datanya. Dinda Alif, tanggung jawab kita itu adalah ketika ini Dinda, ketika kemudian orang syahadat cuman main-main syahadat, sedangkan kita sudah memberikan sertifikat. Kalau beliau bersyahadat menyusul nanti KTP, karena saya sudah berdebat beberapa kali dengan beliau ini. Gimana Pak Ketua, kalau diizinkan ketua kita syahadat, nyusul KTP, nanti kita akan usahakan sertifikatnya. Gimana? Putus ya. Kalau Gurunda sudah mengenal beliau dan lain sebagainya, saya mengikuti Panglima kami, nggak bisa berbicara, cuma mengikuti masalah administrasi seperti tanggung jawab kita tadi itu ya. Namun intinya ini kan mensyahadatkan, tapi kita belum sampai tahap untuk memberikan sertifikat mu'alaf. Iya, kita nggak berani di sana gitu. Baik. Saya begini Bang Juma, semua abang mohon maaf,
saya untuk sementara saya belum yang lain-lain, tapi saya bahwa saya sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu dulu. Kalau saya mati ini malam atau kapan, yang penting saya sudah syahadat, Bang Juma. Baik. Allah Saya tidak peduli. Yang penting saya sudah Islam. Saya sudah Islam. Mau saya mati saya tidak peduli lagi. Itulah yang saya minta, Bang Juma. Tolong dulu. Oke, Dinda Alif, tanpa mengurangi rasa hormat saya tuntun beliau syahadat. Ya, Dinda ya. Dinda Alif. Ya, Guru. Siap. Masya Allah. Ikuti saya, sahabatku. Baik, Bang Juma. Ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Allahu Akbar. Kalau saya mati besok nggak ada kabar apa Bang Juma. Terima kasih. Allahu Akbar. Saya harus terima konsekuensi Bang Juma. Konsekuensinya besar. Iya, Masya Allah. Saya mohon ampun semua kawan kalau ada dosanya. Tolong maafin saya. Terima kasih banyak Bang Juma, luar biasa buka pikiran kami Bang Juma. Semua sudah saya baca. Setiap ayat yang Bang Juma katakan dalam debat Bang Juma sama siapapun itu saya catat dan saya baca, saya renungkan. Saya benar-benar betul Bang Juma. Di mana Bang Juma belajar itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Kami sendiri nggak tahu Bang Juma. Buta kita buta. Omong kosong orang Kristen itu bilang kita kasih omong kosong. Saya berani saksi omong kosong, bohong. Orang Islam yang terbukti itu orang Islam, yang bukti itu orang Islam, betul-betul orang Islam itu takwa dan berserah diri, betul terbukti itu. Amal soleh itu betul. Hanya orang berbuat baik, betul Bang Juma bilang. Kalau kau berbuat amal soleh itulah yang masuk surga. Yang syirik, yang Bang Juma bilang yang tidak akan masuk surga itu yang syirik, yang musyrik. Saya masih ingat debat Bang Juma tuh sama ada orang laki-laki bodoh tuh. Dia bilang apa musyrik? Bukan. Bang Juma bilang syirik. Yang syirik sama musyrik itu pasti neraka jahanam dengan yang kafir. Tempat neraka jahanam Nasrani dan Yahudi. Bang Juma saya nonton semua Bang Juma. Hebat, luar biasa Bang Juma, luar biasa. Saya nggak mau di neraka. Kalau kita cuma tengok aja, oh ini neraka ya, Bang Juma bilang, oh ini neraka, oh udah lewat kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya senang Bang Juma punya debat tuh, luar biasa, hebat Bang. Masya Allah. Baik kawan, tadinya Katolik ya kan ya? Iya, Protestan, Katolik ya. Katolik Bang Juma. Katolik ya. Ikuti saya. Bismillah, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir.
Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Kamu juga suka Subhanallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, kita minta ketua kita Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini. Masya Allah, beliau sudah bagian dari daging kita. Disakitinya beliau adalah sakit kita juga. Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan beliau. Ntar ya kita doakan saudara kita. Siap. Siap Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat saudaraku ya yang biasa menggunakan nama LKTP, Anda sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada malam hari ini. Ingat, ikrar Anda itu secara lisan ini dihukumi dohir oleh kami itu sah ya. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, secara kenegaraan, secara sertifikat kami belum bisa mengeluarkan karena belum ada bukti-bukti yang sebagai alat pendukung untuk mengeluarkan sertifikat, yaitu KTP maupun identitas lainnya. Namun dengan ini kami sangat terharu dengan syahadat ini, dan kita biasa tutup dengan doa. Kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan segala urusan kita dan rezeki kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Lembutkanlah hati orang-orang yang sampai detik ini masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Baik di antara saudara kami mungkin yang masih mau menerima kebenaran Islam, ada adik kami atau kakak kami, atau mungkin ibu bapak kami yang masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Allahumma layyin qulubal alamina, ya Allah, lembutkanlah hati seluruh umat manusia ya Allah, ala hidayatil Islam kama layyintal hadida li Dawud alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratul Fatihah. Iya. Masya Allah. Subhanallah. Loh, kemana dia? Sahabat-sahabat datang lagi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai Muslim ada masa di mana masa darurat ya. Terlepas apapun yang terjadi malam ini, saya yakin dan percaya bahwa saudara Al-KTP tadi ini adalah serius, benar-benar serius. Karena sudah beberapa kali kami berdebat dan beliau memperlihatkan kemudian sikap yang serius untuk berbicara terkait dengan terkait dengan materi-materi lintas agama ini. Oleh karena itulah ya, kita semuanya doakan beliau, mudah-mudahan saudara kita ini diberi kekuatan iman, karena beliau berada di tengah-tengah pulau yang mayoritas Kristen, di mana beliau ini di bawah tekanan. Ada saudara beliau yang memang kejam, yang sangat benci dengan Bang Suma dan sangat tidak suka kalau mendengarkan atau melihat
orang-orang ini menonton live Bang Zuma. Tapi mereka punya teman beberapa komunitas, mereka beberapa personil yang kemudian acap kali mendengarkan debat-debat kita secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka ya ridho, dalam arti kata mereka tidak berpihak. Mereka menilai hasil debat itu sesuai dengan apa yang ada, sampai mereka jatuh cinta terhadap Islam dan kemudian melihat keadaan yang ada di rumah ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible, ya kecewa. Dan akhirnya menurut pengakuan beliau diamankan di tempat pastornya kayaknya, supaya di sana dibimbing kemudian untuk jangan sampai beliau itu terpengaruh masuk Islam. Tapi yang namanya hidayah tak ada yang mampu menghalangi. Yang namanya hidayah tak ada yang mampu kemudian untuk mencegah. Api apologet Islam Indonesia pun tak mampu. Kalau hidayah sudah datang, tanpa KTP, tanpa identitas, itu pun akan berjalan. Seperti itu adanya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan saudara kita ini diberi kekuatan kemudian, dan saya yakin besok hari dia akan datang kembali untuk menyerahkan identitasnya untuk disegerakan dibuatkan sertifikat mu'alaf. Seperti itu adanya sahabat-sahabat sekalian. Jadi terkait syahadat malam ini, saya Bang Zuma yang bertanggung jawab, insyaallah kepada Allah dan juga kepada umat. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, silakan dilanjut. Silakan. Pak Doni nih muslim atau non muslim? Pak Doni. Pak Doni Kristen, Pak Doni Kristen. Oh, silakan Pak Doni. Pak Doni. Ternyata Aki Kian Santang ini ada juga senarai pasiennya ya, ya Abu ya. Oh, dikenal. Ada dia tahu dia pasien-pasien. Pak Doni. Oh, Pak Doni. Tuh, tengok tuh. Apa itu, Bang? Kenapa ada goreng pisang warna pink? Masa ada goreng pisang warna pink? Pak Doni. Udah jadi berhala dia nih. Waduh. Bang Ande. Aduh, Bang Ande. Jadi berhala dia. Siapa itu? Ada Kian Santang, ada Bang Andi, ada siapa tuh? Tuh, ada orang Jepang tuh yang pakai HP tuh, orang Jepang. Pak Diki, halo. Pak Diki, Pak Doni saya turunin ya. Bang. Pak Doni. Ya, Bang Doni. Ngomong, Bang. Oh, iya. Ya, silakan. Gimana? Mau bersyahadat juga atau gimana? Mau berdialog atau gimana? Silakan. Silakan, Bang. Ya, saya mengikuti debat-debat yang disiarkan oleh teman-teman gitu. Ya, kalau mungkin ada masukan-masukan yang bagus ya diterimalah kan gitu. Ada pertanyaan Pak kepada Bang Zuma, silakan. Uni, mungkin sebelum ke Pak Doni, Bang Kaisar iklan dulu tuh, keren iklannya Bang Kaisar. Baik. Bang Kaisar jangan lupa ya, sekalian promosiin YouTube-nya Dosen Debat Lintas Agama Bang Kaisar. Baik. Sekali lagi ya teman-teman, tolong di tap-tap layarnya ya. Ini akun kita sudah hampir mau ditombak, dikasih racun asam ini kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman dan juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report, dan jangan lupa follow akun host. Di follow ya akunnya Uni Rifa, serta kalian ikuti semua subscribe channel-channel YouTube mereka yang di sini yang sudah disebutkan oleh host. Tolong untuk mendukung kita berdakwah menyiarkan syariat Islam, agama tauhid.
Tolong di follow ya akun Unirifa dan follow juga akun narasumber di atas. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Protestan Katolik Wanes penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kita kasih paham, kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima nanti kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengar narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, dicatat. Ya, kalau naik itu jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Jedor, keren. Silakan, lanjut. Pak Doni, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Halo Ali. Halo Ali. Mau diludahi atau mau diberikan edukasi? Ali. Oke. Baik, saya turunkan. Yang naik ke atas silakan. Yang mau diludahi boleh. Dikasih ilmu juga boleh. Gini. Nggak lama di sini host Unirifa, karena di sini hampir mau hujan gitu ya. Jadi sebelum naik itu, sekali lagi ya saya berikan berita warna dari Bukit Golgota untuk pencerahan buat kalian yang mau naik ya. Untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lencing ceba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan di konsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi, teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si kribo seibawa. Ingat, dari nenek moyangku pintar pakai celana legging sampai nenekku pintar naik